innama nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Jadi menjadi imam syakura itu paling tidak ada 4 hal ini yang harus kita jalankan. Ya. Yang pertama adalah yufuna bin nadri, orang yang menepati nazar, menepati janjinya. Menjadi golongan manusia yang imam syakura, yang pertama adalah dia bisa menepati janjinya, menepati nazarnya. Ya. Nah, janji yang harus ditepati itu ada berapa? Nah, janji yang harus ditepati yang dimaksud di sini, janji di sini itu adalah bisa kita bedakan jadi 2, yaitu janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Janji kepada Allah, syahadat menikah adalah janji kepada Allah. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya yang tidak ada sesembahan lain selain Allah, dan Rasulullah adalah nabi saya, rasul saya. Maka itu sebuah janji, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya ketika sudah berjanji bahwa Allah satu-satunya sesembahan, itu berarti kita tidak akan menyembah selain Allah saja. Makna la ilaha illallah menikah adalah maknanya la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Okay. Di tengah-tengah sekarang banyak sekali Tuhan. Bahkan ada manusia yang mengaku Tuhan. Yang berhak disembah atau yang hanya boleh disembah ya Allah saja. Itu makna la ilaha illallah. Maka kita tidak boleh janji kita kepada Allah seperti itu, maka kita tidak boleh untuk mengingkarinya. Jangan menyembah selain Allah. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang berhalanya sangat banyak. Berhalanya niku zaman sekarang bentuknya niku mboten hanya patung, mboten hanya tanaman dan sebagainya. Tapi berhala itu bisa juga ini bentuknya. Gadget itu juga bisa termasuk berhala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waqala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang insyaallah dirahmati Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa hadir bersama-sama menghadiri kajian ilmu yang insyaallah penuh barokah ini. Tentu saja
hidayah taufik itu adalah hal yang harus selalu kita minta kepada Allah. Mengapa? Karena ketika kita sudah menjadi muslim, maka taufik ini, keinginan untuk terus memperbaiki diri, keinginan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, itu harus selalu kita minta. Bagaimanapun hidayah itu diminta, tidak datang dengan sendirinya. Maka kita terus berdoa untuk diberikan kemudahan, diberikan ringan kaki kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, ataupun diringankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus selalu kita haturkan kepada beliau sebagai salah satu wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah lah yang selalu mencintai kita tanpa syarat. Gitu ya. Cintaan Rasulullah tidak hanya di dunia, tapi bahkan sampai ke akhirat. Bahkan ketika Rasulullah sudah dipersilakan masuk surga, Rasulullah tetap menunggu umatnya untuk masuk surga bersama-sama. Artinya segitu cintanya Rasulullah dengan umatnya. Maka kita sambut cintanya beliau dengan menjadi umat yang menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran-ajarannya dengan baik. Dan semoga ketika kita menjalankan sunnahnya Rasulullah, maka kita menjadi golongan yang termasuk dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya di yaumil qiyamah umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya masuk neraka, satunya masuk surga. Siapa? Satu masuk surga itu, yang masuk surga adalah yang ahlus sunnah wal jamaah, menjalankan sunnah-sunnahku dan berjamaah bersama-sama, saling mengingatkan, saling fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba, saling menasihati dalam kebaikan, ketaatan. Itulah arti dari ahlus sunnah wal jamaah, menjalankan sunnah bersama-sama. Jamaah juga diperlukan. Kenapa? Karena ketika ketaatan dilaksanakan sendiri, itu kebanyakan orang akan berkurang taatnya. Sholat ketika sendiri itu jauh lebih susah khusyuknya, tapi ketika bersama-sama itu jauh lebih mudah khusyuknya. Kajian ilmu, belajar kalau bersama-sama insya Allah lebih mudah memahami, bisa tanya, bisa saling mengkoreksi dan sebagainya. Begitupun dengan jamaah. Ketika ada kesalahan kita bisa saling menasihati. Itulah arti menjadi jamaah di situ. Bapak Ibu rahmati Allah, dengan sholawat itu semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai muhasabah dengan surat Al-Insan. Terakhir 3 minggu yang lalu ya, sebenarnya sudah hampir sebulanan membahas tentang ini. Maka saya akan sedikit mereview pembahasan yang lalu ya, namun hanya sedikit-sedikit saja, sesingkat-singkat saja. Surat Al-Insan menikah adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang digolongkan menurut beberapa ahli tafsir dan ahli Quran digolongkan sebagai surat Madaniyah, surat Makkiyah, yang dimana surat Makkiyah itu tidak hanya turun di Mekah, tapi juga kandungan surat Makkiyah itu kebanyakan adalah mengandung ketauhidan. Jadi rata-rata surat yang turun di Mekah itu rata-rata kandungannya itu adalah tentang tauhid. Mengapa? Karena masyarakat Muslim ketika masih di Mekah sebelum hijrah menikah adalah masyarakat Muslim yang masih memupuk keimanan. Ya. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah itu rata-rata adalah ayat tauhid, ayat iman. Nah, Al-Insan itu adalah termasuk ayat yang banyak mengandung ketauhidan. Bagaimana menjadi Muslim yang baik, bagaimana kita bermuhasabah terhadap diri kita sendiri dan sebagainya.
Sedangkan kalau Madaniyah itu kebanyakan suratnya itu sudah mengandung hukum. Karena apa? Karena masyarakatnya sudah siap untuk dibebankan hukum. Maka ketika sudah hijrah ke Madinah, masyarakat muslimnya sudah terbentuk, pemerintahan muslimnya sudah terbentuk, aturan-aturan sosial kemasyarakatan sudah terbentuk, turunlah surat-surat Madaniyah yang rata-rata isinya, tidak semua ya, tapi rata-rata isinya itu berkaitan dengan hukum. Oh, kalau mencuri dipotong tangan, itu turunnya di Madinah. Oh, kalau kisos misalkan, itu juga turunnya di Madinah. Oh, kalau warisan bagiannya itu segini itu turunnya di Madinah. Kenapa? Masyarakat muslimnya sudah siap, sudah boten membicarakan tentang tauhid lagi. Maka kemudian inilah yang terjadi, inilah yang digolongkan, kenapa kok ada penggolongan Makiyah dan Madaniyah. Nah, surat Al-Insan menika itu termasuk Makiyah yang kebanyakan adalah tentang tauhid. Dan sebagaimana namanya Al-Insan berarti manusia. Ya. Penggunaan Al-Insan di sini, kata-kata Al-Insan di sini berarti manusia, ya, yang artinya punya kecenderungan, punya potensi untuk bisa jadi taat atau untuk bisa jadi menyeleweng, seperti itu. Itu Al-Insan. Jadi secara umum Al-Insan itu, penggunaan kata Al-Insan itu didasarkan pada manusia yang memang punya potensi untuk taat. Nah, jadi artinya surat Al-Insan itu, kenapa menggunakan Al-Insan, tidak menggunakan kata-kata an-nasun atau al-basyaru misalkan. Padahal itu artinya kalau diartikan sama-sama manusia. Kenapa? Karena Al-Insan, kata Al-Insan itu mengandung potensi bahwa manusia itu punya potensi untuk taat, punya potensi untuk menjadi manusia terbaik. Nah, Al-Insan ini dimulai dengan surat ayat 1, 2, 3 ini yang mengatakan atau yang berunsur atau yang menjelaskan tentang asal dari manusia itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, di ayat pertama. Di ayat pertama ini kita diingatkan bahwasanya manusia itu sebelum menjadi kita seperti sekarang itu, tadinya adalah sesuatu yang lam yakun syai'an madhkura, yang tidak bisa disebutkan, tidak bisa didefinisikan, boten saged dijelaskan. Itu manusia seperti itu awalnya. Artinya apa? Artinya kita ini boten nonton, tidak ada kekuatan apa-apa, tidak punya, istilahnya tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki kita untuk lahir di dunia, maka manusia selamanya akan menjadi bukan apa-apa, menjadi lam yakun syai'an madhkura tadi, ya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Artinya ketika Allah tidak menghendaki, ya sudah, tidak ada kuasa yang bisa dilakukan manusia. Nah, namun kemudian ketika Allah menghendaki, maka inna khalaqnal insan, maka kemudian Allah menciptakan manusia itu min nutfatin, dari mani yang amsaj niko bercampur. Jadi sejak 1445 tahun yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya manusia meniko, prosesnya penciptaannya meniko adalah dari nutfah yang amsaj, bercampur dengan ovum. Artinya apa? Sejak zaman kedokteran belum terbukti, Rasulullah sudah mengajarkan bahwa manusia itu tercipta dari nutfah yang bercampur di dalam rahim. Kemudian baru terciptalah pendengaran, jantung, pendengaran dan penglihatan. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Maka kemudian nabtalihi, kami uji mereka. Ujiannya apa? Faja'alnahu, kami jadikan baginya sami'an, pendengaran, basiron, penglihatan. Artinya apa? Di sini Allah menyebutkan bahwasanya pendengaran dan penglihatan yang kita punya itu adalah sebuah ujian untuk manusia sendiri. Kenapa demikian? Karena pendengaran dan penglihatan
itu menurut ahli tafsir katakan kenapa kok di sini dikatakan sebagai ujian? Karena pendengaran dan penglihatan itu adalah salah satu sumber kemaksiatan terbesar dan sumber untuk bisa taat yang paling besar. Dengan penglihatan kita bisa belajar, mempelajari, bisa membaca buku dan sebagainya yang berkaitan dengan ketaatan. Pun demikian, kita juga bisa mempelajari kemaksiatan. Ya. Maka pendengaran dan penglihatan meniko diciptakan ya memang untuk ujian bagi manusia, bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidak, mau melihat yang baik atau tidak, mau mendengarkan yang baik atau tidak. Maka ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan bahwasanya mulut itu diciptakan hanya satu. Kenapa? Karena kita itu disuruh untuk tidak banyak berbicara, tapi banyak melihat dan banyak mendengar. Ya. Dan memang mata kita diciptakan dua, telinga diciptakan dua karena kita disuruh untuk banyak mendengar, melihat, mempelajari hal yang baik, memproses hal-hal yang menuju ketaatan, mendengarkan dari kanan dan kiri untuk bisa mendengarkan ketaatan, mendengarkan nasihat-nasihat yang kemudian kita aplikasikan, yang kemudian kita laksanakan. Nah, ini oke. Jadi kenapa sami'an basira, pendengaran dan penglihatan ini menjadi ujian dan cobaan untuk kita. Ya. Begitupun misalkan ada saudara-saudara kita yang misalkan sami'an basironya tidak sempurna, itu pun juga menjadi ujian bagi dia. Apakah dengan hal tersebut dia menjadi sabar atau tidak? Kemudian di ayat 3, maka dengan adanya penglihatan dan pendengaran tersebut akan diuji, maka kemudian ayat ketiga, manusia akan digolongkan. Inna hadainahu sabila, maka dengan adanya pendengaran dan penglihatan itu, maka hadainahu sabila, akan kami berikan hidayah kepadanya menuju jalan ketaatan, atau akan kami berikan petunjuk menuju jalan ketaatan. Maka tinggal milih manusia, mau imma syakiron atau imma kafuro, mau beriman atau mau syakiron, mau bersyukur terhadap petunjuk tersebut kemudian beriman, atau kafuro, atau menolak petunjuk tersebut kemudian menjadi kafir, kufur. Nah, ini menjadi ayat ketiga ini kemudian menjadi tanda bahwasanya manusia itu punya hak pilih, punya hak memilih apa? Memilih mau iman atau mau kafir. Tapi tentu saja punya konsekuensi masing-masing. Ya. Maka tidak ada paksaan dalam beriman, itu tidak ada paksaan. Ya. Dalam ketaatan pun tidak ada paksaan. Dalam syariat pun juga Allah juga mensyariatkan syariatnya yang mudah-mudah. Ya. Maka di ayat terakhir surat Al-Baqarah itu dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan kepada manusia itu illa usaha, kecuali kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya saja. Niki menurut tafsir mengatakan ini maksud ayat ini adalah syariat. Jadi syariat itu dibuat ya sesuai kemampuannya manusia. Nah, dengan syariat tersebut, apakah manusia mau syakuro, mau beriman atau mau kafuro, terserah. Nah, tentu saja setiap pilihan punya konsekuensinya, dan konsekuensinya juga dijelaskan dalam surat Al-Insan menika. Nah, menika nggih. Jadi konsekuensi dari memilih pilihan mau imma kafuro atau imma syakuro itu dijelaskan dalam surat Al-Insan di ayat keempat, kelima, dan keenam. Di ayat keempat Allah mengatakan innama a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Bagi yang memilih untuk menjadi kafir, bagi yang memilih untuk tidak mau bersyukur terhadap hidayah yang diberikan Allah,
Maka balasannya apa? Salasil, salasila. Salasila menika adalah rantai. Ya. Wa aglalan, aglalan niko belenggu. Belenggu menika menawi dibayangkan ya mungkin seperti borgol ngoten nggih, borgol. Wa sa'ira, sa'ira menika adalah neraka yang menyala dengan ganas, yang agresif. Jadi anaru atau neraka, neraka sa'ir, ya sa'ira di sini itu mboten hanya api yang nyalanya itu tenang itu mboten. Seperti api kompor, tenang nyalanya, tidak. Api neraka itu ganas, nyamber sana, nyamber sini, bakar sana, bakar sini, dan seterusnya. Ya, bahkan di surat lain di Al-Qiyamah disebutkan bahwasanya saking ganasnya api neraka ini, percikan apinya itu seibaratkan jimalatun sufur, seperti rombongan unta-unta yang kuning-kuning, jimalatun sufur. Itu di surat Al-Qiyamah. Maksudnya apa? Api ketika dia tenang niku mboten mercikkan napa-napa, tidak ada percikannya. Nggih. Jangan kita nyalakan kompor, niku kan mboten ada percikannya kan, tenang, apinya tenang. Tapi ketika kita membuat api unggun atau daden geni pakai areng atau pakai kayu, itu kan apinya ganas gitu. Pasti dia akan mercik potek gitu kan, karena apinya ganas. Nah, api yang seperti ini itu juga jenis maksudnya adalah inilah api yang sama dengan neraka, ganas gitu, menyemburkan bunga api. Bahkan di situ di Al-Qiyamah dikatakan seperti jimalatun sufur. Jadi bunga apinya aja itu tidak satu-satu, tapi rombongan, banyak. Jadi setiap keluar banyak. Artinya apa? Artinya api neraka itu sangat besar dan sangat panas. Sangat besar, sangat panas, sangat ganas. Gitu. Ya, dan api neraka ini panasnya itu jauh lebih panas daripada api di dunia. Berpuluh-puluh ribu kali lipat. Gitu ya. Dijelaskan dalam sebuah hadis dikatakan api itu kalau masih yang biasa itu adalah api merah dan biru. Tapi neraka itu sampai warnanya sampai hitam. Saking panasnya. Ada dalam sebuah riwayat dikatakan hitamnya itu hitam legam. Sangat hitam sehingga neraka itu suasananya gelap, panas dan gelap. Ya, dan mengerikan pokoknya seperti itu. Nah, balasan bagi orang-orang kafir adalah neraka yang seperti ini, kemudian rantai dan belenggu. Jadi kita bisa mempelajari di sini bahwasanya ahli neraka atau penduduk neraka itu mereka punya rantai dan salasil dan aglalan, selalu dirantai dan selalu dibelenggu. Dalam surat Al-Haqqah dikatakan, surat lain ya, dikatakan belenggunya menika di leher, dalam tafsirnya di leher, kemudian di kedua tangan dan di kedua kaki. Jadi betul-betul dirantai sehingga tidak bisa lolos. Bahkan kalau mungkin kalau bisa saya gambarkan ya, di belenggunya di sini, kemudian ada rantai yang nyambung ke tangan, kemudian dari tangan ada yang nyambung ke kaki, seperti itu. Kemudian masih rantai tersebut itu masih diulur sampai 70 hasta. Itu di penjelasan surat Al-Haqqah kalau tidak salah lagi. 70 hasta. 70 hasta itu berapa meter? Kira-kira kalau satu hasta, katakanlah satu hasta itu perkiraannya 0,63 atau 63 cm gitu ya. 63 cm atau katakanlah setengah meter. Maka 70 hasta itu ya kira-kira 35 meter. Itu diulur rantainya. Untuk apa? Untuk membuat penduduk neraka menika putus asa. Jadi diulur rantainya sama malaikat. Ayo silakan lari gitu kan. Ketika ujung rantainya ditarik lagi. Jadi penduduk neraka itu udah seperti ibarat layangan, ngoten gampangan iki. Seperti layangan ditarik ulur. Untuk apa? Untuk menimbulkan rasa putus asanya dia. Ketika dia berpikir, ahli neraka berpikir bahwa dia bisa lari dari azabnya Allah, ternyata ditarik lagi.
lagi, diulur lagi, ditarik lagi. Itu yang terjadi di neraka. Seperti penjelasan dari surat Al-Haqqah. Jadi inilah yang menjadi balasan ketika manusia memilih imma kafuro, memilih untuk menjadi kafir, tidak bersyukur terhadap hidayah yang diberikan oleh Allah. Kemudian kalau memilih untuk syakiro, untuk bersyukur terhadap hidayah dan beriman apa? Maka Allah menyampaikan dalam ayatnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Maka akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk meminum sebuah minuman di surga yang sangat menyegarkan, yang campurannya adalah kafur. Kafur menika mboten kapur nggih, mboten gamping. Kafur menika menurut ahli tafsir dikatakan ini tidak ada yang bisa menjadi kiasan dari kafur, tidak ada yang bisa menjadi perumpamaan dari kafur, tapi para ulama kemudian mensifati kafur ini adalah campuran minuman yang membuat minuman tersebut menjadi segar dan dingin. Kemudian pendapat para beberapa ahli tafsir mengatakan, oh kafur ini kita bisa samakan dengan min, daun min. Jadi ketika ada minuman kok diberi daun min, itu biasanya semriwing, rasanya semriwing, dingin dan menyegarkan. Nah, kafur ini seperti itu. Kelihatannya sepele ya Bapak Ibu sekalian. Wah, dikei ombe gitu ya. Cuma diberikan minum. Tapi ini tidak sepele, karena apa? Karena perjalanan menuju surga dari kebangkitan, dari yaumul ba'ats, dari dibangkitkannya manusia dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di mahsyar, melalui hisab, melalui jaza, melalui penimbangan dan sebagainya, siratal mustaqim, itu adalah perjalanan yang berat dan lama tentu saja. Maka ketika melalui perjalanan yang seperti itu, diberikan kemudahan untuk masuk ke surga dan minum air kafur, ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kata Bapak Ibu, mungkin kalau boleh dibayangkan ya, sebetulnya tidak boleh dibayangkan ya, ini para perkara gaib, hanya diimani saja. Tapi kalau misalkan kita bisa bayangkan, kita bisa gambarkan, di yaumil mahsyar itu antrenya sangat lama. Antrenya menikah dari umatnya Nabi Adam, dari Nabi Adam manusia pertama sampai besok manusia terakhir. Kinten-kinten berapa banyak itu manusia. Saat ini saja manusia di bumi itu ada 1 triliunan. Berapa tepatnya saya kurang tahu, tapi 1 triliunan manusia yang hidup di bumi saat ini. Apalagi kalau dijumlah dengan manusia yang hidup di zaman dulu dan di zaman masa depan, itu akan berat. Dan menikah antrenya, hisabnya itu satu-satu. Yuk fulan maju, ya dihisab, dimintai pertanggungjawaban, ditanya-tanya dulu, ditimbang-timbang dulu, diperlihatkan hidupnya seperti apa, ditanya ini betul atau tidak, dicari kesaksiannya dan sebagainya, ditimbang, ya kan, kemudian ditanya ada mendolimi orang enggak dan sebagainya dan sebagainya, masih ada syafaat tidak dan sebagainya. Setelah itu apakah selesai? Boten, masih lewat sirat dulu, siratal mustaqim dulu. Keadaannya macam-macam, ada yang lewatnya cepat, ada yang lewatnya merangkak, ada yang merayap dan sebagainya, macam-macam keadaannya. Ada yang naik hewan kurbannya misalkan, dan seterusnya, keadaannya macam-macam. Kemudian apakah selesai sampai situ? Belum. Kalau kepleset dari sirat, nah apa yang terjadi dan sebagainya. Artinya perjalanan masuk surga itu sangat panjang dan lama. Maka diberikan kemudahan, diberikan rasa mudah untuk mencapai surga, meminum air kafur ini, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, jangankan di sini, orang yang sudah syakiro saja itu sudah wujuhu yauma idzin basirah, sudah senang ketika di yaumil mahsyar itu sudah diberikan kabar gembira. Kenapa?
Ketika dia masih proses nunggu, sudah diperlihatkan nikmat-nikmat surga. Maka dia wajahnya ketika diambil mahsyar, ketika dikumpulkan, itu wajahnya berseri-seri, bahagia. Itu untuk orang yang imma syakiro, orang yang beriman. Tapi kalau orang yang imma kafuro, maka dia wajahnya cemberut. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah siksa azab neraka. Kata, ya, ini adalah konsekuensi dari pemilihan imma syakiron atau imma kafuro. Jadi manusia tadi diberikan pilihan, setelah diberikan hidayah, diberikan taufik dan sebagainya, maka manusia punya pilihan, mau menyambut hidayah tersebut atau mau mengabaikannya. Boleh. Diberikan taufik, ini mumpung dino minggu tak melu kajian, itu taufik namanya. Ada kerentek untuk datang ke kajian, ada kerentek untuk sholat dan sebagainya, itu adalah taufik. Maka boleh disambut atau tidak, terserah. Katanya, kalau mau menyambut ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi ada konsekuensi yang menunggu keduanya. Maka khususnya untuk orang-orang yang belum beriman, zaman sekarang atau mungkin zaman dulu, itu ketika ada hidayah, kalau kata Quran itu harus segera disambut. Karena ada beberapa orang-orang Quraisy yang sudah dapat hidayah tapi tidak disambut. Contohnya siapa? Contohnya Al-Walid bin Mughirah, itu dijelaskan di surat Al-Muzammil. Al-Mudathir. Al-Mudathir itu disebutkan ada salah satu orang zaman Rasulullah dulu di Mekah namanya Walid bin Mughirah. Ini adalah penyair yang hebat sekali. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah itu kalau ada penyair yang sangat hebat, itu wah dipuja-puja. Artis, gampangnya artis yang paling keren gitu ya. Artis nomor 1 di Mekah, itu Al-Walid bin Mughirah. Dia mengatakan ketika baca Quran, dia mengatakan ini syair yang terbaik. Ini bukan buatan manusia, bukan juga buatan jin. Ini buatan sesuatu yang lebih tinggi daripada semua makhluk. Sudah ada mengatakan seperti itu. Bahkan sudah ada kerentek untuk beriman Al-Walid bin Mughirah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata ketika pulang habis baca Quran, pulang dia ketemu Abu Jahal, dipanas-panasi. Mosok sekelas artis nomor 1 Mekah mau iman sama seorang Muhammad yang hanya seorang pedagang. Mosok toh percaya sama kayak gitu. Akhirnya apa? Terprovokasi, akhirnya timboten sios beriman, akhirnya tidak jadi beriman. Nah, ini terjadi di zaman itu. Apa yang terjadi di Al-Walid bin Mughirah? Yang terjadi, maka dia menjadi golongan yang imma kafuro ini, yang akan disiksa di nerakanya Allah. Ya, yang luar biasa. Dan ada balasan tersendiri untuk orang-orang yang sudah dapat hidayah tapi tidak mau menyambutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian ketika kita memutuskan untuk menjadi imma syakira, untuk menjadi orang yang bersyukur terhadap hidayahnya Allah, maka bagaimana kita menjadi orang yang imma syakira? Itu pun kemudian dijelaskan di ayat 7, 8 dan 9 surat Al-Insan. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya, mereka okay. Innama nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Jadi menjadi imma syakura itu paling tidak ada 4 hal ini yang harus kita jalankan. Ya. Yang pertama adalah yufuna bin nadri, orang yang menepati nazar, menepati janjinya. Menjadi golongan manusia yang imma syakura, yang pertama adalah dia bisa menepati janjinya, menepati nazarnya. Ya. Nah, janji yang harus ditepati itu ada berapa? Nah, janji yang harus ditepati
yang dimaksud di sini janji di sini itu adalah bisa kita bedakan jadi dua, yaitu janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Janji kepada Allah, syahadat ini adalah janji kepada Allah. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya yang tidak ada sesembahan lain selain Allah, dan Rasulullah adalah nabi saya, rasul saya. Maka itu sebuah janji, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya ketika sudah berjanji bahwa Allah satu-satunya sesembahan, itu berarti kita tidak akan menyembah selain Allah saja. Makna la ilaha illallah menikah adalah maknanya la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Okay. Di tengah-tengah sekarang banyak sekali Tuhan. Bahkan ada manusia yang mengaku Tuhan. Yang berhak disembah atau yang hanya boleh disembah ya Allah saja. Itu makna la ilaha illallah. Maka kita tidak boleh janji kita kepada Allah seperti itu, maka kita tidak boleh untuk mengingkarinya. Jangan menyembah selain Allah. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang berhalanya sangat banyak. Berhalanya niku zaman sekarang bentuknya niku mboten hanya patung, mboten hanya tanaman dan sebagainya. Tapi berhala itu bisa juga ini bentuknya. Gadget itu juga bisa termasuk berhala. Kita menunduk, kita bersujud, lihat ini terus dan sebagainya, itu juga termasuk berhala. Maka hati-hati dalam mensikapi hal-hal yang seperti ini. Nah, itu janji kita kepada Allah. Janji kita kepada Allah, kepada Rasulullah pun juga demikian, mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka menjadikan Rasulullah sebagai role model, menjadikan ajaran-ajarannya Rasulullah menjadi gaya hidupnya kita, mengikuti ajaran dan nasihatnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, misalkan. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Maka kita harus ikuti hal tersebut. Falyaqul khairan, berkata yang baik-baik saja. Berzikir, itu termasuk perkataan baik. Amar ma'ruf, berkata yang baik. Mengajak kepada kebaikan, itu falyaqul khairan tadi. Qaul khair itu termasuk itu. Aulias mutab, dan ketika tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, tidak bisa mengomentari hal-hal yang baik, maka lebih baik diam. Itu ajarannya Rasulullah. Melihat saudaranya ada yang seperti ini. Kalau tidak bisa mendoakan, tidak bisa mengatakan hal yang baik, maka lebih baik diam saja. Tidak usah dikomentari. Daripada ketika kita komentar ternyata yang keluar adalah perkataan yang buruk dan sebagainya. Maka menempatkan Rasulullah sebagai role model, sebagai tauladan. Dan memang Rasulullah ketika sudah menjadi Rasul, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu membaca Sirah Nabawiyah, sebetulnya segala hal, segala kondisi kita itu sudah ada ajarannya, sudah ada contohnya dari Rasulullah. Kita sedang sedih, sudah dicontohkan sama Rasulullah bagaimana mensikapinya. Kita sedang kekurangan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana mensikapinya. Kita sedang kaya, sudah dicontohkan juga oleh Rasulullah bagaimana mensikapinya. Senang, sedih, kehilangan orang tercinta, ya kan, dan sebagainya, itu sudah pernah diajarkan semua oleh Rasulullah. Maka Rasulullah ini menjadi role model di semua kondisi sebetulnya. Tinggal kita mau mengikuti beliau atau tidak.
Maka mengucapkan syahadat tain tadi, musyahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita sudah berjanji kepada Allah, kita sudah berjanji kepada Rasulullah untuk mengikuti ajarannya. Itu ya. Jadi yufuna bin nadri itu bisa dimaknai seperti itu. Bisa juga yufuna bin nadri itu adalah memelihara amanah atau menepati janji kepada sesama manusia. Bahkan janji yang paling sepele. Misalkan apa? Misalkan silaturahim ke rumah. Ayo ke rumah, insya Allah nanti sore. Nah itu sudah janji ya. Maka kita biasakan insya Allah kita niku insya Allah yang syariat, bukan insya Allah yang Jawi. Gitu ya. Biasanya kalau orang Jawa itu kalau insya Allah niku artinya boten. Gitu. Nah ini kita biasakan untuk insya Allahnya sesuai syariat. Ya insya Allah berarti memang diusahakan untuk datang. Gitu. Sampai betul-betul ada udzur syar'i yang kita tidak bisa tinggalkan dan sebagainya. Menepati janji, memelihara amanah, ya, termasuk yang menjadi pemimpin dan sebagainya, maka dia memelihara amanah itu juga yufuna bin nadri, termasuk dari menepati janji, menepati nada. Kemudian yang termasuk iman syakuro yang kedua adalah wa yakhafunal akhirah. Ya, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Kalau di bahasa Al-Insan seperti itu ya. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Takut. Ya, yakhafu ini kok takut. Ya. Takut terhadap apa? Terhadap yauman, hari di mana syarruhu, keburukannya atau musibahnya atau kecelakaannya itu mustatiro, merata di mana-mana. Artinya apa? Artinya yaumil kiamah, takut terhadap hari kiamat. Takut terhadap hari kiamat ini di sini menggunakan kata khaufun. Khaufun itu apa? Khaufun itu adalah takut yang dengan ketakutan tersebut kita bersiap untuk menghadapi apa yang kita takuti tersebut. Jadi khaufun menika adalah takut yang mboten takut kemudian yo mboten napa-napa, mboten tidak apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Mboten. Khaufun di sini takut tapi mempersiapkan. Jangan sampai ketika datang hari itu ternyata tidak siap apa-apa. Nah, maka ketakutan terhadap hari kiamat ini itu adalah takut yang mempersiapkan. Menikah ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata tentang ayat ini, tentang ayat yang ini, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Itu Rasulullah mengatakan walladzi yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Qalat Aisyah dan seterusnya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, ya kan? Dengan hati yang takut. Kemudian Aisyah berkata, apakah mereka itu minum khamr dan mencuri? Kenapa kok hati mereka takut? Gitu kan? Apakah mereka itu minum khamr dan mencuri? Maka beliau menjawab, tidak. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka bersedekah, tapi mereka takut amalannya tidak diterima. Nah, mereka adalah orang-orang yang mendapat kebaikan. Jadi khaufunnya di sini terhadap hari kiamat ini takut jojo amalane selama ini judunya mboten ditambi. Nah, itu adalah ketakutan yang diperbolehkan. Dan kata Rasulullah ini, mereka ini adalah orang-orang yang mendapat kebaikan. Ketika kita merasa takut amal kita itu tidak diterima, maka kita akan semakin termotivasi untuk memperbanyak amal, untuk memperbaiki ibadah. Nih, aku ini sholatnya koyong ini misalkan, maka kemudian aku ditompo porayo, akhirnya kemudian dengan ketakutan tersebut memotivasi untuk belajar dengan lebih baik. Oh, ibadah seperti ini ternyata afdolnya seperti ini. Oh, gerakan yang betul itu seperti ini. Oh, rukun yang harus dilakukan itu seperti ini. Maka kemudian menyempurnakan ibadahnya, ya, kemudian menjadi
sempurnalah ibadahnya. Karena ketakutan-ketakutan ini. Dan takut dengan hari kiamat itu harus muncul di diri kita agar kita boten sembrono dalam melakukan hal-hal, dalam menjalankan kehidupan di dunia itu kita tidak sembrono. Dan di sini ayat ini mengatakan yauman kana syarruhu mustatira, boten yaumil kiamah saja, tapi disebutkan yauman kana syarruhu mustatira, hari di mana syarruhu, keburukannya, musibahnya itu mustatiro, tersebar di mana-mana. Artinya apa? Ketika yaumil kiamah terjadi, bumi, langit itu betul-betul hancur, ibaratkan musibah, tapi merata di mana-mana. Kalau musibahnya gunung meletus, maka meletusnya di mana-mana. Kalau musibahnya gempa, maka gempanya di mana-mana. Itu sudah banyak disebutkan. Dalam beberapa surat banyak sekali di juz 29 meniko, yang satu juz dengan Al-Insan meniko, itu banyak sekali menjelaskan kejadian-kejadian kiamat. Dalam surat Qiyamah, Al-Qiyamah dikatakan kejadian kiamat itu langitnya pecah. Bapak Ibu terbayang buat niku langit terpecah niku pripun? Langitnya pecah niku, pecah betul-betul pecah, bahasanya pecah. Niku bayangan pripun niku bayangannya. Atau terbelah, langit itu terbelah, niku sakit membayangkan buat niku. Sakit. Atau dalam bahasa ayat lain wajumi asyamsu wal qamar, dikumpulkannya matahari dan bulan, petuk tabrakan. Kira-kira gimana membayangkan Bapak Ibu sekalian? Padahal selama ini nggak pernah ya namanya matahari dan bulan itu bertabrakan, nggak pernah. Wong jauh, tapi di yaumil kiamat terjadi. Kata di juz 30 pun juga demikian, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bergetarnya bumi dengan guncangan yang dahsyat. Maka di langit ada bencana, di bumi ada bencana, maka kemudian disebutkan ainal mafar di surat Al-Mursalat, kemana orang-orang saat itu bisa berlari, bisa sembunyi. Karena kejadian kiamat itu sangat luar biasa sekali. Maka kemudian para ahli tafsir mengatakan kejadian kiamat itu juga termasuk azab dari Allah bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena yang merasakan kiamat itu hanya orang-orang kafir dan munafik saja. Orang-orang yang sudah mukmin sudah dimatikan Allah sebelum kiamat terjadi. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan sebelum kiamat terjadi, maka kaum mukminin itu akan dihembuskan angin dari Yaman, mengambil semua nyawa orang-orang mukmin. Yang tersisa di dunia hanya orang-orang kafir dan munafik saja. Maka yang merasakan kiamat di situ disimpulkan yang merasakan kiamat itu hanya orang-orang kafir dan munafik saja. Dan maka kemudian disimpulkan lagi kiamat itu berarti menjadi salah satu azab dari orang-orang kafir tersebut. Dan ketika mereka merasa bahwa azabnya sudah selesai, ketika mereka mati, ternyata tidak dibangkitkan, masih menunggu azab lagi, neraka yang abadan. Maka neraka yang sangat luar biasa, panasnya, siksaannya, dan sebagainya. Kita di dunia betul sakit membayangkan neraka itu sekarang tidak bisa dibayangkan. Bahkan mungkin ada di beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin meremehkan neraka itu. Alah mim lebu neraka min keselamot tok gitu misalkan. Padahal boten Bapak Ibu sekalian, neraka itu sangat luar biasa. Azabnya sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah ketika melihat azab neraka itu Rasulullah sangat khawatir dengan umatnya ini. Ini ada yang selamat gak ini dari ini? Karena sangat luar biasa sisaannya neraka ini. Kalau baca dari Quran kelihatannya itu hanya disiksa ya gitu-gitu aja, tapi enggak gitu. Sebetulnya kalau misalnya mau dibayangkan betul-betul sangat luar biasa. Dibakar di api saja itu sangat luar biasa sakit. Apalagi kalau dalam surat Ma'arij dikatakan dikuliti, ada yang dikuliti, ada yang dicor dengan timah panas mulutnya, ada yang dipecah kepalanya dan sebagainya. Itu sangat luar biasa sekali. Maka ketika ada orang yang meremehkan neraka, siksa neraka, itu sangat dilaknat sekali oleh Rasulullah dan oleh para ulama.
Nah, Bapak Ibu dan mati Allah, menikah orang kedua, ciri kedua dari orang yang iman syakur adalah dia takut dengan hari kiamat, yang syarruhu mustatirah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, yang termasuk tergolong menjadi orang-orang yang iman syakura adalah dia yang yang yut'imuna ta'ama, yang memberikan makan. Ya. Kepada siapa? Miskinau wa yatimau wa asiro. Kepada orang miskin, orang yatim, dan asiro. Asiro menika tahanan perang, tawanan perang. Pak zaman sekarang mungkin boten wonten nggih asiro menika. Tapi yang sekarang masih ada adalah miskinau wa yatimah. Nggih. Nah, apakah harta apakah to'am atau apakah makanan yang diberikan tersebut itu adalah makanan yang sembarangan? Boten. Dalam ayat ini dikatakan yut'imuna to'ama ala hubbihi. Wonten syaratnya. Jadi makanan yang diberikan itu ada syaratnya. Harta yang diberikan itu ada syaratnya. Apa? Ala hubbihi, yang disenanginya. Mekaten. Ini syaratnya. Jadi artinya apa? Artinya kita ketika memberikan sedekah, memberikan infak, itu ya apa yang kita senangi. Ketika kita mau memberikan sepatu, katakan lagi, sepatu, maka kita berikan yang kita seneng dengan sepatu itu tuh seneng. Wah, sepatu ki api, nek tak anggo aku api. Maka itu seperti itu kalau mau diberikan. Atau kalau misalkan mau memberi makan. Wah, aku nek makan, misalkan saya kalau makan misalkan nasi padang, katakanlah lauknya rendang, ya kan, sama tunjang misalkan, ya. Wah, kikil misalkan. Maka kalau misalkan mau mentraktir, iya sama. Ya rendang juga, jangan ditraktir yang lebih rendah. Telur misalkan, jangan. Nah, karena ini ala hubbihi, yang disenangi. Syaratnya menikah. Ya, kalau kita senang, misalkan kita mau infak, senangnya dengan uang yang warnanya merah, maka kita infaknya juga uangnya yang warnanya merah, ngoten. Wah, aku seneng ini duitnya warnanya abang, gitu. Maka infaknya juga yang warnanya merah juga. Maka itu ala hubbi. Jadi syaratnya dari harta yang diberikan, yut'imunat to'amnya, memberikan makan itu adalah ala hubbi, yang disenangi. Disebutkan juga dalam surat Al-Imran 92, menikah di layar nih, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan, hatta tunfiqu, sebelum kamu menafkahkan mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai, harta yang kamu cintai. Maka itu keimanannya, kebajikannya, kebaikannya itu belum sempurna. Jadi kalau misalkan masih, katakanlah punya harta, katakanlah ada uang yang merah tadi, ya? Punya uang merah 2, punya uang yang biru 2, kemudian punya yang bawa golok 1. Dia diinfakkan malah yang bawa golok, itu berarti belum lantanul biro, belum sempurna imannya. Nah, sekarang sudah buatan bawa golok gitu. Sekarang uang 1000-nya sudah tidak bawa golok. Kalau dulu ketika masih uang 1000-nya masih pati murah, itu masih dibuat guyonan itu ya. Kalau untuk dangdutan aja yang diberikan, yang dikasih, yang pakai peci. Tapi kalau ke masjid itu malah yang bawa golok gitu ya. Artinya apa? Ke masjid malah bawa golok, bukan bawa peci gitu ya. Nah, yang pakai peci itu kan Pak Soekarno Hatta, 100 ribuan gitu. Nah, itu sering guyonan kalau zaman dulunya. Nah, ini juga disebutkan, diamini ayat ini itu dengan surat Ali Imran 92. Berarti lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna kebaikan seseorang sampai dia mau menafkahkan apa yang dia senangi. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Para sahabat ini kok sangat nyah-nyoh lah bahasanya, niku nyah-nyoh kalau dalam perkara infak. Bahkan seorang Abdurrahman bin Auf, ada yang riwayat mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Utsman bin Affan.
Ketika ketika ada seorang, sahabat ini adalah seorang yang kaya. Ketika Madinah gagal panen, kurmanya itu kematangan semua. Itu nek dijual sudah nggak payu, tidak laku gitu namanya. Lakunya murah. Maka kemudian Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf di riwayat lain mengatakan seperti itu membeli semua kurma tersebut dengan harga normal sampai hartanya habis hanya untuk membeli dari petani tersebut. Nah, itu salah satu infak yang sangat luar biasa. Sebetulnya tujuannya beliau adalah untuk menghabiskan harta saja, karena sebelumnya sahabat ini mengatakan harta itu akan dihisab oleh Allah. Nah, itu dihabiskan harta. Maka diborong semua hasil panen gagal tersebut untuk menghabiskan harta. Alhamdulillah aku miskin, gak mau gitu waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah semakin kaya. Ada pedagang dari luar daerah Madinah datang ke situ untuk khusus mencari kurma yang kematangan tadi. Ternyata nemu di rumahnya Utsman bin Affan ini, Abdurrahman bin Auf ini. Maka kemudian yaudah kami beli 3 kali lipat dari harga pasar. Akhirnya yang tadinya sahabat ini pengen miskin malah jadi tambah kaya, 3 kali lipat dari kekayaan semula. Ini yang terjadi ketika kita menginfakkan harta yang kita senangi ini, salah satunya. Para sahabat-sahabat yang kaya, Utsman bin Affan, Abdullah bin Auf, itu sangat nyah-nyoh dalam perjuangan Muslim. Khadijah bahkan itu sangat nyah-nyoh dalam perjuangan Muslim. Itu termasuk tunfiku mimma tuhibbun ini, menginfakkan harta yang dia senangi ke dia senangi. Termasuk yutimuna ta'ama ala hubbihi ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dari Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi. Ada seseorang yang datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu shadaqati a'dhamu ajron. Ya. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka beliau bersabda, antasaddaqu wa anta sahihu syahihun. Tahsyal fuqara wa ta'mul ghina. Ya. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat dan pelit dan takut miskin. Ya. Berharap menjadi kaya. Ya. Ini adalah keadaan terbaik. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah sedekah yang terbaik itu adalah sedekah terbaik itu adalah sedekah yang ketika kita dalam keadaan sempit. Nih, maksudnya seperti itu. Ini artinya kurang tepat nih. Saya mohon maaf ini. Jadi sedekah yang paling baik adalah sedekah yang ketika kita nggak punya apa-apa. Itu adalah yang paling baik. Tapi ya bukan berarti kemudian melupakan kewajiban terhadap keluarganya, ya. Misalkan bapak kagungan 1.000 untuk keluarga, ya, kemudian jangan lupa tetap nafkahnya sama keluarga yang paling prioritas. Ya. Kalau misalkan keluarga yang ikhlas, ini ada 1.000, ada orang mau infak, gimana? Puasa masih kuat nggak? Oh kuat, nah, sudah diinfakkan. Tapi kalau misalkan wah boten kuat, berarti lebih baik dikasihkan kepada keluarganya. Karena afdholus shadaqah itu adalah kepada nafkah kepada keluarga, itu adalah afdholus shadaqah. Sedekah yang paling baik itu adalah nafkahnya kepada keluarga. Itu yang paling wajib, prioritas pertama. Tapi kalau keluarganya itu kemudian mengizinkan, katakanlah, ya sudah diinfakkan saja. Para sahabat pun juga demikian. Ketika dia punya satu-satunya kambing, katakanlah, kemudian ada tamu, katakanlah, maka izin ke istrinya, ini kambing kita satu-satunya mata pencarian kita, ada tamu, kita sembelih gimana? Gak apa-apa, ya, gak apa-apa, oke. Maka kemudian baru dihidangkan terus. Itu, okay? Maka istri yang baik itu adalah yang dorong suaminya untuk berbuat baik, gitu, okay? Seperti itu. Suami yang baik adalah yang memenuhi sedekah atau nafkah istrinya. Ya, menikah dalam perkara sedekah, dalam perkara yutimun atau ama ala hubbihi. Kepada siapa? Kepada miskinan. Miskinan itu adalah orang yang dia tidak mampu.
Kalau yang miskin saja dikasih, berarti orang yang fakir itu jauh lebih layak untuk diberikan. Orang miskin menikah punya penghasilan tetap, tapi penghasilannya tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Menikah miskin, definisinya menikah. Kalau fakir itu orang yang penghasilannya bukan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Menikah fakir. Jadi beda antara fakir dan miskin. Kalau di ayat ini saja miskinan aja dapat, berarti fakir juga jauh lebih layak untuk mendapatkan. Betul nggih? Kemudian yatiman, orang yatim, anak yatim itu juga termasuk. Tapi kalau yatimnya sudah usia 40 tahun nggih mboten nggih. Nika mboten termasuk yatim. Yang termasuk yatim adalah yang dia belum mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau menurut ulama modern sampai dia kuliah itu juga termasuk masih yatim. Kalau zaman dulu kan anak-anak usia manusia usia 20 tahun itu zaman dulu sudah mandiri. Kalau zaman sekarang masih usia kuliah ya. Nah itu makanya para ulama kemudian yang modern-modern ini mengatakan anak kuliahan itu juga masih termasuk yatim, masih boleh diberikan masih diberikan hak yatim itu masih boleh, masih tergolong seperti itu. Artinya nek yatim pun usia 50 40 gitu pun boten digolongkan sebagai yatim, sudah tidak mendapatkan hak yatim. Kemudian yang terakhir adalah wa asiro. Wa asiro itu tawanan perang. Sekarang pun boten wonten insyaallah. Tapi menamati Allah ini yang ketiga. Yang keempat yang terakhir adalah ikhlas. Ayatnya adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Memberikan infaknya tersebut liwajhillah untuk mengharapkan ridhonya Allah. La nuridu tidak menginginkan minkum dari mereka yang diberikan itu jazaan balasan wala syukura dan ucapan terima kasih. Artinya apa? Artinya infaknya itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan, bahkan rasa terima kasih pun tidak mengharapkan, apalagi balasan, apalagi timbal balik. Jadi ya memang untuk ridho Allah aja, untuk mencapai ridhonya Allah. Ya. Rasulullah pernah bersabda terkait dengan ikhlas ini, la yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Tidak ada amalan seorang pun, mboten wonten amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, kecuali hanya rahmat Allah yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka. Artinya apa? Yang bisa memasukkan ke dalam surga itu siapa? Rahmatnya dari Allah, ridho dari Allah. Maka di surat Al-Bayyinah itu radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho dengannya, manusia tersebut ridho dengan Allah, ahli surga itu ridho dengan Allah dan Allah ridho dengannya. Maka orang-orang masuk surga itu karena ridhonya Allah. Jadi untuk mencari ridhonya Allah bagaimana? Ya ikhlas dalam beramal. Terus gunanya amalan apa? Gunanya amalan itu menurut para ulama itu untuk meraih ridhonya Allah. Caranya untuk ngerayu Allah. Gitu gampangannya seperti itu. Ada juga yang mengatakan amalan itu fungsinya adalah untuk menentukan tingkatan surganya. Semakin baik amalnya, semakin tinggi surganya, semakin banyak kenikmatannya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah amalan-amalan yang kita lakukan termasuk infak tadi itu untuk meraih ridhonya Allah, untuk merayu Allah biar Allah itu ridho dengan kita. Maka dengan ridhonya Allah kita dimudahkan untuk surga. Wis kono mlebu surga, rasa hisab-hisapan gitu kata Allah gitu. Gak usah hisab, gak usah ditimbang, wis sana langsung masuk surga. Bahkan sampai segitunya ketika Allah sudah ridho kita untuk masuk surga. Gitu ya. Maka inilah yang termasuk imam syakura, golongan orang yang keempat, golongan orang yang imam syakura yang bersyukur terhadap hidayah Allah dan beriman. Yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam berinfak, ikhlas dalam segala hal.
Tujuannya apa? Ya liwajhillah saja, untuk meraih ridhonya Allah, untuk caper sama Allah, cari perhatian sama Allah, bukan sama manusia. Capernya bukan sama manusia, tidak untuk pamer kepada manusia, pamernya sama Allah. Niki lo ya Allah, aku infak 1.000 lillahi ta'ala. Niki lo ya Allah, saya infak 100.000, infak 1 juta, pamernya sama Allah, bukan sama manusia. Kalau sama manusia nanti jatuhnya syirik, riya, tapi pamernya sama Allah. Ya, itu yang namanya ikhlas, itu seperti itu, untuk mencapai ridhonya Allah. Nih, maka beberapa ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf mengatakan tingkatan paling tinggi dari seorang hamba itu adalah ikhlas ketika beribadah. Ini tingkatan tertinggi. Kalau sudah ada manusia itu kok ikhlas dalam beribadah, niku istilahnya ibadahnya nopo nggih, sudah tingkatan tertinggi. Karena tingkatan yang paling rendah adalah dia ibadah mengharapkan sesuatu. Pengen Alphard misalkan, nopo pengen mobil misalkan. Nah, itu adalah tingkatan yang rendah. Boleh nggak? Boleh. Karena memang kita harus minta sama Allah. Bahkan Allah senang sekali kalau kita minta sesuatu. Tapi yang paling tinggi atau yang paling derajatnya paling tinggi adalah yang ikhlas pun boten mengharapkan apa-apa, yang penting Allah ridho sama saya. Itu tingkatan yang paling tinggi. Sholat itu nggih pun lillahi ta'ala, ridho, semoga Allah meridhoi saya. Sudah, itu tingkatan yang paling tinggi. Infak niku boten mengharapkan pahala, tapi sudah mengharapkan ridhonya Allah saja. Nah, ini menurut sufi. Cuman kalau kita ibadah mengharapkan sesuatu nggih mboten napa-napa, malah Allah niku remen sangat. Ketika manusia minta itu Allah tuh remen sangat. Ya, kita minta itu malah Allah itu sangat senang, malah wah dikasih sama Allah. Ya, begitu. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu berkaitan dengan golongan orang-orang yang iman syakurah. Terakhir mungkin ini adalah tentang takut akan azabnya Allah. Karena di ayat ini juga dikatakan bahwasanya termasuk golongan orang yang iman syakurah adalah orang yang nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira, takut terhadap azabnya Allah, yang dimana hari dimana orang-orang itu murung. Maksudnya apa? Maksudnya takut terhadap azabnya Allah ketika hari dimana orang-orang itu wajahnya murung karena melihat neraka. Gitu. Ini lagi-lagi pakai kata nakhafu, takut. Artinya takut yang mempersiapkan diri agar jangan sampai kena azabnya Allah. Kita diberitakan azabnya Allah di neraka seperti ini, seperti itu, ya. Maka kita takut terhadap azab tersebut, tidak meremehkannya, kemudian kita persiapan bagaimana biar tidak masuk ke dalam neraka mendapatkan azabnya Allah. Yang penting. Bahkan jangan sampai kita termasuk yang wujuhu yauma idzin basirah, yang murung wajahnya ketika di yaumil kiamat. Karena apa? Karena sudah melihat azabnya Allah yang begitu luar biasa. Jangan sampai yang seperti itu. Maka ini kita harus persiapan betul-betul di dunia ini. Masa hidup kita itu hanya sepersekian detik daripada dibandingkan kehidupan di akhirat, kehidupan di waktu di akhirat. Maka kita gunakan umur kita dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri untuk menjelajahi, untuk menempuh hidup yang lebih abadi di akhirat nanti. Bapak-bapak Allah, ini yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini tentang muhasabah kita dengan surat Al-Insan. Hanya ayat 1 sampai 10 saja, begitu banyak muhasabah yang kita dapatkan, begitu banyak pelajaran yang kita dapatkan. Oh, ternyata menjadi orang yang bersyukur terhadap hidayah itu tidak cukup hanya beriman saja, tapi juga yut'imuna ta'ama ala hubbihi, berinfak dengan apa yang disenangi, kemudian takut dengan azabnya Allah, kemudian takut dengan yaumil kiamah, ya. Itu kemudian menjadi ikhlas. Itu juga termasuk bagaimana kita menjadi orang yang iman syakurah.
Mungkin apa yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bisa menjadi muhasabah untuk kita semuanya, bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang imma syakuro, yang bersyukur terhadap hidayah. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya dan meminta ampun kepada Allah. Apabila taufiq hidayah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.